Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima ditegur dengan kasar keponakan aniaya tantenya. Pemda tidak tanggapi blokade jalan, pemilik hak wilayah tetap berdemo. Berkunjung perdana ke Papua, Kepala Staf Angkatan Darat sebut Papua bukan tempat berperang TNI dan Polri. Seorang pemuda di Mimika menikam tantenya sendiri hingga terluka parah. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan kasar yang dilontarkan korban. Pelaku bernama Rahman akhirnya ditangkap di Jalan Hasanuddin, Mimika. Peristiwa terjadi Selasa lalu. Rahman rupanya tersinggung dengan perkataan kasar korban. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebilah pisau dan menikam korban hingga 3 kali. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit sehingga nyawanya tertolong. Telah mengamankan seorang laki-laki atas dugaan laporan penganiayaan berat yang dilakukan terhadap seorang perempuan pada tanggal 22 November 2021. Pada tanggal 23 November kurang lebih pukul 19.30 kita sudah mengamankan pelaku dan telah kita lakukan pemeriksaan di Mako Polsek Mimika Baru. Kejadian tersebut dipicu awal mula dengan sakit hati yang diucapkan, perkataan yang disampaikan oleh korban kepada pelaku sehingga menimbulkan amarah oleh pelaku yang saat itu membawa sebilah badik, kemudian melakukan penikaman kepada seorang perempuan tersebut. Motif selanjutnya, korban juga sempat mencoba melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada pelaku. Rahman kini mendekam di penjara dan dijerat pasal penganiayaan dengan hukuman 2 tahun penjara. Sementara korban hingga saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi meringkus Albertus yang diduga berusaha memperkosa anak di bawah umur. Selama 5 hari pelaku bersembunyi di kawasan Kelapa Lima Merauke sebelum ditangkap polisi Rabu kemarin. Kapolres Merauke mengatakan sebelum memperkosa, pelaku diketahui menghisap ganja. Tidak membiarkan anaknya semena-mena di jalan dengan siapa dia bergaul, tapi tolong agar anak diarahkan hanya kepada orang tua dan keluarga yang mengamankan dia, bukan siapapun. Tipe kayak tersangka ini kita sudah sering temu di mana-mana. Dan sialnya kalau anak ini menjerit dan kemudian dia bekap, bisa dibunuh nih anak. Itu sudah sering terjadi. Belum lama juga kita kan mendapat kasus yang hampir sama, tapi disodomi laki-laki, dan juga ada korban juga perempuan diperkosa usia 4 tahun. Pelaku saat ini ditahan di sel Mapolres Merauke dan disangkakan pasal-pasal pemerkosaan dan narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 40 bungkus, 40 juta. 50 juta ya. Itu saya 20 juta. Satuan Res Narkoba Polres Jayapura Kota menangkap 2 orang pengedar narkoba dengan puluhan paket ganja di perbatasan RI Papua Nugini Selasa lalu. Kedua pelaku diringkus tanpa perlawanan di pertigaan Lokbon, Kampung Moso, Distrik Muara Tami. Dari tangan mereka, polisi menyita 40 paket ganja berukuran besar. Saat ini polisi masih memeriksa kedua pengedar di Mapolresta Jayapura untuk mengungkap jaringan pemasok lainnya.
Kedua pelaku mengakui ganja senilai puluhan juta rupiah tersebut akan dikirim ke salah satu kabupaten atau kota di Papua Barat menggunakan kapal. Telah mengamankan kedua tersangka yakni inisial YCM 21 tahun dan GFR 17 tahun, yang mana keduanya telah kami amankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 40 paket ganja ukuran besar oleh tim Operasional Narkoba Polresta Jayapura Kota dan tim dari Pospol Subsektor SKO yang dipimpin oleh Ibtu Kasrun. Dari hasil temuan, kedua diamankan di Polresta Jayapura Kota. Masih kembangkan modus memperoleh ganja ini bagaimana. Yang kami berhasil amankan ini berasal dari informasi dari masyarakat atau cepu-cepu yang kami sebar di sana yang menginformasikan bahwa akan ada kiriman paket dari seberang akan menuju ke kota Jayapura. Dengan adanya informasi itu, kami dengan tim gabungan dari Pol Subsektor SKO bekerja sama, yang mana dari tim Pospol tersebut dipimpin oleh Kapospolnya langsung Ibtu Kasrun. Kedua pengedar ini diancam pidana penjara 13 tahun dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih lama bila terbukti ganja yang akan diedarkan beratnya melebihi 1 kilogram. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Pasca dilantik, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja perdana ke Kodam 17 Cendrawasih, Jayapura. Kasat didampingi Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono bertatap muka dengan prajurit di Aula Tony Rompis, Makodam. Dudung Abdurrahman memberikan arahan kepada prajurit yang bertugas di Papua. Ia mengatakan prajurit bukan ditugaskan ke Papua untuk berperang, tetapi membantu Polri dan pemerintah daerah agar memulihkan perekonomian dan keamanan di wilayah setempat. Dudung juga berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit yang bertugas di Papua, khususnya perumahan dan barang-barang kebutuhan pokok yang memang mahal. Jangan mereka mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan. Oleh karenanya kita berikan sepenuhnya prasarana dan sarana yang memadai, bahwa tugas di Papua ini adalah bukan tugas untuk melaksanakan operasi perang, bukan, tetapi membantu Polri dan membantu pemerintah daerah untuk memulihkan jalur perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini. Saya sampaikan, jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KST itu adalah musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak saudara-saudara kita rakyat Papua yang presentasinya lebih besar, lebih paham. Oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas jangan sampai berpikiran untuk ingin membunuh mereka, tetapi dirangkul, mereka diberikan pemahaman-pemahaman sehingga mari kita bergabung untuk membangun Papua ini. Khususnya kepada mama-mama Papua dan kaum milenial, ini harus kita perhatikan ya kondisi ekonominya bagaimana. Dudung menambahkan prioritas TNI di Papua melakukan pembinaan teritorial, yakni membantu perekonomian, pendidikan, dan kesehatan warga. Kasat juga memerintahkan prajurit merangkul KKB agar mau kembali ke pangkuan NKRI. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Puluhan masyarakat adat yang mengaku pemilik tanah ulayat hingga kini masih bertahan di jalan raya perikanan. Mereka bergeming siang dan malam hingga tuntutannya dikabulkan pemerintah daerah. Praktis, jalan ke pelabuhan perikanan tidak bisa digunakan karena warga masih memblokade dengan kayu dan ranting pohon.
Sebagian bahkan membawa keluarga mereka serta memasak makanan di lokasi. Warga bersikeras tidak akan angkat kaki sebelum Pemda membayar ganti rugi tanah mereka yang diambil Pemda Merauke. Warga mengaku sudah bosan dengan janji Pemda yang akan berunding dan mencarikan jalan keluar. Ya, ini sampai ini sudah pemulangan hari ketiga. Saya tidak akan buka palang. Tidak akan saya buka palang, saya tetap tutup. Saya tidak takut. Saya akan tutup, sapu hak. Jangan ancam saya dengan kejaksaan. Saya tidak takut dengan kejaksaan. Ini bukan kejaksaan pun nenek moyang tanah. Saya punya tanah. Sampai dengan hari ketiga ini? Sampai dengan hari ketiga ini sudah ada tanggapan memang dari pemerintah daerah? Belum ada tanggapan. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Apakah tetap masih melakukan pembalangan atau seperti apa solusi dari pemilik ini? Tetap saya akan bertahan sampai titik terakhir dan saya tidak akan buka palang. Sebelum kita duduk di sini baik-baik dan saya masyarakat ada, kita omong baik-baik baru bisa buka. Jangan hanya datang macam gunung terus pulang. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh keluarga dan warga adat di tempat ini? Selain memalang ini mungkin tidur apa masak sekarang di sini? Tidur makan di sini ini sudah hari ketiga. Hari ketiga ya. Ya. Ada berapa jumlah semua warga adat dan pemilik tanah di sini? Ini ada sekitar 40 lebih. 40 lebih ya. Akibat blokade itu aktivitas di pelabuhan terhenti. Mesin pembangkit tenaga uap milik PLN yang terletak di Pelabuhan Perikanan terancam tidak bisa beroperasi karena pasokan BBM tidak bisa masuk ke pelabuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Merauke hingga saat ini masih kekurangan ribuan tenaga pengajar. Guru yang ada sekarang ini sebagian besar hanya bertugas di perkotaan. Wilayah Merauke yang sangat luas, sehingga banyak wilayah pedalaman yang hingga kini belum mendapatkan guru untuk mengajar siswa di sana. Ketua PGRI Merauke Fidelis Mbol mengatakan saat ini yang sangat dibutuhkan adalah tenaga pengajar sekolah dasar. Sementara untuk tingkat SMP diperkirakan dibutuhkan sekitar 900 tenaga guru. Dengan data real dari Dinas Pendidikan bahwa sekitar 900 untuk tingkat guru sekolah menengah pertama dan juga sekitar 1000 guru untuk sekolah dasar memang masih sangat kurang itu pun update data terakhir dari Dinas Pendidikan bahwa memang guru di Kabupaten Merauke masih sangat kurang karena tingkat pensiunan dan banyak Bapak Ibu guru juga yang meninggal. Kira-kira saat ini berapa diperlukan guru itu Pak Guru? Sesuai dengan data yang kami terima dari Dinas Pendidikan, dengan adanya pengangkatan P3K dan CPNS formasi 2018, luar biasa sudah sangat membantu pendidikan, terutama guru, sehingga jumlah yang tadinya untuk SMP 900 dan untuk SD sekitar 1000 guru, sudah membantu mengurangi jumlah yang ada. PGRI berharap Pemda segera melakukan rekrutmen khusus untuk guru SD, SMP, dan SMA agar pendidikan di Merauke merata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polsek Mimika membagikan 100 paket sembako yang berisi makanan sehat kepada mama-mama Papua untuk menekan angka stunting atau ketidakcukupan gizi yang menyebabkan pertumbuhan anak menjadi kerdil. Pembagian sembako ini dilakukan bersama penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Rabu kemarin di kantor Polsek Mimika Baru. Oke, baik. Kamu punya anak kan? Berapa sih? Yang dua itu Caca. Yang dua itu Caca. Itu dari kandungan atau setelah? Dari kandungan. Dari kandungan ya. Itu mungkin kekurangan asupan gizi kayak gitu ya. Kapolsek Mimika Baru AKP Oscar Fajar Rahadian berharap bantuan sembako ini bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Mama-mama Papua di wilayah distrik Mimika Baru dengan bantuan yang bersumber dari tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK pusat, di mana Ibu Mendagri juga melakukan kegiatan kunjungan di beberapa wilayah di Kabupaten Mimika untuk memberikan bantuan khususnya kepada mama-mama Papua. Ada
siang hari ini Polsek Mimika Baru melakukan pembagian 100 paket sembako ya, yang terdiri dari 9 bahan pokok, yaitu telur, ya, minyak goreng, beras, susu, kopi, gula pasir, dan sebagainya, agar menjelang Natal dan Tahun Baru ini kita menyentuh masyarakat, ya, khususnya ibu-ibu maupun orang tua di wilayah distrik Mimika Baru. Terutama ini untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di wilayah Timika, Papua khususnya Timika. Hanya kali ini saja, ya. Ke depan nanti tentu akan kita informasikan lebih lanjut. Ini berkaitan juga dengan kunjungan Ibu Ketua PKK, kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Timika, ya, mengadakan pembagian sembako di beberapa titik di wilayah Kabupaten Timika, yaitu mulai dari Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur, dan Kuamki Narama. Polsek Mimika juga berencana membagikan sembako di distrik Kuamki Narama bekerja sama dengan polsek lain. Fenomena stunting atau kekurangan gizi masih banyak terjadi di Mimika. Dinas Kesehatan Mimika pada tahun 2020 menyebutkan 14% anak-anak di Mimika menderita kekurangan gizi sehingga pertumbuhan tubuh mereka tidak normal atau kerdil. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Satgas COVID-19 Merauke akan menerapkan PPKM level 3 sesuai instruksi Satgas Pusat untuk mencegah penularan COVID-19. Saat ini PPKM level 2 masih berlaku di Merauke dan menjelang Natal dan Tahun Baru akan dinaikkan statusnya menjadi level 3. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, warga ASN serta TNI Polri dilarang berlibur selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Instruksi Mendagri dimaksud ya mulai tanggal 24 atau sampai tanggal 2 Januari. Nah, khusus untuk Merauke sendiri apa yang menjadi pembatasan dalam level 3 tersebut, Dok? Kan dalam instruksi Mendagri saya pikir sudah disebutkan terkait dengan PPKM level 3 dalam rangka Natal Tahun Baru, daerah apa yang harus dilakukan, pengetatannya terkait dengan ibadah-ibadah, nggak boleh kerumunan-kerumunan, nggak ada ini sebagainya, kemudian ibadah 50%. Saya pikir disesuaikan saja dengan Mendagri dimaksud. Kalau untuk saling mengunjungi di saat Natal, apa masuk dalam level 3 itu, Dok? Untuk mengunjungi saat Natal? Pada prinsipnya tidak boleh sebenarnya. Kalau kita lihat dari instruksi Mendagri itu kan gitu. Ya. Tapi saya pikir kita sesuaikan saja dengan level di daerah. Penerapan PPKM level 3 agar warga tidak terlena karena tren penurunan COVID-19 akhir-akhir ini di Merauke. Di PPKM level 3 nanti jumlah jemaat yang beribadah Natal dan Tahun Baru dibatasi hanya 50%. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terus gencar dilakukan di Mimika. Hingga saat ini, gerai vaksin di Polres Mimika masih terus dibuka untuk warga. Di kantor pelayanan Mapolres Mimika misalnya, warga masih berdatangan untuk divaksin. Selain karena alasan kesehatan, mereka juga membutuhkan sertifikat vaksin untuk keperluan tertentu. Vaksinator dari Dinas Kesehatan dan TNI Polri menyuntikkan vaksin jenis Sinovac. Pemda Mimika berharap warga bisa memanfaatkan posko gerai yang ada. Cakupan vaksinasi di Mimika hingga saat ini baru mencapai 66% dari target 172.000 warga, atau baru 114.000 warga yang divaksin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Vaksinasi massal tahap pertama terus dilakukan di Merauke karena masih banyak warga yang hingga kini belum divaksin sama sekali. Polisi dan TNI terus menyisir wilayah-wilayah yang kemungkinan masih banyak warga yang enggan divaksin karena takut. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan hingga akhir tahun ini pihaknya menargetkan vaksinasi 100%. Kita targetnya sih 80% ya, 80%, minimal 80%. Sampai
sampai akhir tahun ini, sampai Desember. Nah, untuk 100%-nya? Tidak bisa lah. Oh, tidak bisa. Indonesia saja di bawah ini kok. Seluruh Indonesia baru 60%. Tapi maksudnya kita logis saja. Bisa. Tapi kalau kita sudah divaksinasi, kan tidak semua masyarakat kan umurnya kan ada. Itu yang berarti kan umur di bawah 12 tahun nggak divaksin. Iya sekian itu memang kan tidak tervaksin, bagaimana mau? Gitu. Kalau sekarang ini posisinya berapa persen, Dok, untuk yang dosis pertama ini? Sudah 79%. 79 ya. 79,2. Kalau untuk dosis 2, Dok? Dosis 2 sudah 60%. 60% ya? Iya, sudah 60%. Itu target 80% juga? Target dosis 1 kita 80%. Untuk capai herd immunity itu kan minimal 80%. 80% iya, jadi kalau kita sudah 80% ya sudah dapat herd immunity. Iya. Saat ini, prosentasi sudah mendekati target, yakni 79%. Sebenarnya antusiasme warga untuk divaksin sangat tinggi, namun mereka terkendala jarak karena lokasi atau gerai vaksin yang sangat jauh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.